Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Kali ini kita akan membahas soal-soal CPNS ya. Mengulang sih sebenarnya dari tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ya, geser dulu. Saya mau milih pensil soalnya di sebelah sini. Baik, kita ke soal yang pertama. Bila panjang sisi sebuah persegi ditambah 20%, luas persegi bertambah. Oke. Nah, ini caranya bagaimana? Misalnya kita ibaratkan dulu panjang sisi persegi awalnya itu adalah 10. Kenapa saya pilih 10? Biar lebih gampang. Apakah soal ini sering keluar? Jarang ya. Jarang, maksudnya ini bisa ada yang dapat ada yang enggak, tapi kalau misalnya soal yang tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai itu sering banget pasti keluar. Oke, jadi misalkan panjang awalnya itu adalah 10. Panjang awal itu adalah 10 ya. Nah, berarti 10 ya kan, seperti ini 10 dan 10 berarti kan, berarti luasnya berapa? Luasnya itu adalah 10 dikali 10 sama dengan 100 gitu kan, biar enak gitu kan, jadi 100%. Kemudian jika panjang sisinya ditambah menjadi 20%, berarti berapa teman-teman? 12 ya, karena ditambah 20%. 20% dari 10 itu adalah 2. Jadi ini 12, ini 12. Maka luasnya adalah 12 dikali 12 sama dengan 144. Nah, 100 ke 144 itu kan berarti selisihnya 44, berarti adalah 44%. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Jadi kan pertambahan luasnya tuh 44 ya, pertambahan luas 44. Jadi untuk menghitung persennya ya 44 per 100 dikali dengan 100% gitu ya. Ya dikali 100%. Maka sama dengan 44%. Oke. Ada yang bertanya, kenapa bisa 12? Kenapa 12? Kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Kalau sudah paham, silakan teman-teman kerjakan soal yang di bawahnya. Kenapa bisa 12? Karena kalau 10 ya kan, awalnya itu 10, kemudian panjangnya itu bertambah 20%. 20% dari 10 itu adalah 2 ya. 2, jadi 10 tambah 2 adalah 12. Oke. Jadi misalnya teman-teman mau menambahkan, oh saya mau cobanya 5 deh, ya bisa sih, misalnya 5. Jadi luasnya itu 25 kan. Kemudian tambah 20% dari 5 itu adalah 1, jadi 6. 6 kali 6 adalah 36. Ya, berarti pertambahannya itu adalah 11. 11 itu berapa persen dari 25? Sama sih 44. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Bila panjang sisi sebuah persegi ditambah 40%, luas persegi bertambah berapa persen? Oke. Ya, ini udah lagi ngerekam ya. Nah, ini berarti kita misalkan tetap 10 lagi ya, biar gampang menghitungnya. Jadi misal panjang awal itu adalah 10 ya, berarti ya saya gambar lagi ya. Ini 10 dan 10, berarti luasnya adalah 10 dikali 10 sama dengan 100. Oke. Kemudian bertambah 40%, berarti 40% dari 10 itu kan adalah 4, berarti panjangnya menjadi 14 karena bertambah 40%. Jadi 14 dikali 14 ya, berarti luasnya 14 kali 14. 14 dikali 14. Berapa teman-teman? 14 dikali 14 196 ya teman-teman ya. 196. Maka luasnya bertambah berapa persen? Berarti bertambah 96% ya. Luasnya bertambah 96%. Ya, jawabannya adalah yang E. Ada yang ditanyakan teman-teman?
Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Ya, sebelum lanjut, tap-tap layar dulu, tap-tap layar. Enggak sih, kalau misalnya mau 20 juga boleh, tapi nanti akan repot menghitungnya ya. Mau 5 juga boleh, misalnya 20 ya, berarti ruas awalnya 20 kali 20 400, berarti ditambah 40% dari 20 kan berarti 8 ya. Boleh sih, berarti 28 kali 28. Boleh, tidak harus 10 sih, cuma 10 saya jadikan itu biar gampang. Oke, kita ke soal berikutnya. Bila Irfan berlari sebanyak 6 putaran, Indra berlari sebanyak 8 putaran. Jika Indra telah berlari sebanyak 58 putaran, Irfan berlari sebanyak berapa putaran? Nah, ini perbandingan senilai ya. Jika satu variabel bertambah, variabel lainnya akan bertambah, ataupun sebaliknya ya. Jika satu variabel berkurang, variabel lainnya akan berkurang. Ada yang bertanya nih, kalau soal persegi panjang bisa enggak bang? Jarang sih kalau soal persegi panjang, adanya biasanya persegi atau misalnya itu lingkaran. Jadi misalnya sebuah lingkaran diameternya bertambah berapa persen gitu. Oke, kita ke soal yang di bawahnya. Ada 2 orang di sini ya, ada Indra dan ada Irfan. Oke. Berarti di sini ada Irfan dulu deh, Irfan, kemudian ada Indra. Ada Indra. Nah, ini kan Irfan 6 putaran, Indra 8. Kemudian Indra udah 68, Irfan berapa putaran gitu kan. Nah, ini kan Indranya bertambah ya, dari 8 ke 68. Ini bertambah, maka Irfannya juga akan bertambah. Ya, ini yang dimaksud dengan apa nih? Perbandingan senilai ya. Satu variabel bertambah, variabel lainnya bertambah. Jadi rumusnya X per 6. Oke, berarti X per 6 itu kan sama dengan dari yang sebelah kiri dari bawah ke atas, karena senilai yang di sebelah kanannya juga dari bawah ke atas. 68 per 8. Jadi X sama dengan 68 dikali 6 dibagi dengan 8. Ya, mari kita sederhanakan. 6 dibagi 2 adalah 3, 8 dibagi 2 adalah 4. Kemudian 68 dibagi 4 itu berapa? 10. 28 dibagi 4 itu adalah 7 ya, berarti 17. Kemudian 17 dikali 3, berarti X sama dengan ini kita sederhanakan, 68 dibagi 4 itu adalah 17. Oke ya, 17 dikali 3 adalah 51. Oke, 51. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, ada yang bertanya, kalau berbalik gak dibalik ya bang? Kalau berbalik mestinya yang dibalik, kalau senilai gak dibalik, kalau berbalik dibalik. Kan namanya juga senilai, kalau senilai itu searah, gak dibalik. Kalau UTBK enggak ya, saya bukannya buat CPNS. Oke, soal berikutnya. Tinggi Irfan dan Indra berturut-turut adalah 168 cm dan 176 cm ini ya. Jika panjang bayangan Irfan adalah 42, berapakah panjang bayangan Indra? Oke, berarti di sini ada 2 variabel juga ya, ada 2 orang. Ada Irfan dan ada Indra. Di sini ada Irfan lagi dan Indra lagi. Ada Irfan dan Indra. Oke. Tinggi Irfan adalah 168 dan tinggi Indra adalah 176. Nah, kemudian mereka berdiri di atas matahari, di atas matahari, di bawah sinar ya, di bawah sinar. Kemudian panjang bayangan Irfan itu hanya 42. Oke, kemudian panjang bayangan Indra berapa? Saya kasih tanda X di sini kan. Oke, nah ini perbandingan senilai juga ya, teman-teman ya. Di sini kan bayangan Irfannya turun ya dari 168 ke 42, maka bayangan Indranya juga akan turun. Oke, jadi rumusnya ini X per 176, jadi X per 176 sama dengan yang di sebelahnya juga dari bawah ke atas ya, karena ini senilai 42 per 168, berarti X sama dengan 42 dikali 176 dibagi 168. Nah, bisa disederhanakan ya. 42 dibagi 42 adalah 1. 168 dibagi 42 adalah 4 ya.
4. Bener ya, 4 ya. Maka X-nya sama dengan 176 dibagi dengan 4. Oke, 176 dibagi dengan 4. 176 dibagi dengan 4. 17 dibagi 4 adalah 4. 4 kali 4, 16. Oke, 1 ya pas ya. 44. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita ke soal yang di bawahnya. Mungkin ada yang bertanya, kalau berbalik nilai bagaimana? Nah, contoh soal di bawah itu tentang berbalik nilai. Oke, tap-tap layar dulu teman-teman. Boleh dibantu tap-tap layarnya. Oke. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi. Berapa lama persediaan itu akan habis? Oke. Oke lagi ya. Ya, saya akan mengurangi mengatakan oke. Jadi ada dua variabel ya, ada kambing ya, ada kambing gitu kan. Ada kambing, kemudian ada hari gitu kan. Nah, 20 ekor kambing mampu menghabiskan persediaan makanan selama berapa hari? 18 hari. Kemudian kambingnya ditambah 4 jadi ya kan peternak memberi 4 ekor lagi, jadi ini 24. Kemudian 24 itu jika kambingnya 24 maka akan habis berapa hari gitu kan. Nah, ini adalah X. Nah, ini kan bertambah ya kambingnya ya dari 20 ke 24, maka harinya berarti akan cepat habis pakannya nih, maka harinya itu akan berkurang. Nah, ini satu variabel bertambah, variabel lainnya berkurang. Jadi ini yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi cara mengerjakannya X per 18 sama dengan yang di sebelahnya dibalik karena perbandingan berbalik nilai 20 per 24. Oke, bisa kita coret-coret ya. 20 dikali 18 dibagi dengan 24. Nah, bisa kita sederhanakan bagaimana nih? 20 dibagi 4 adalah 5, kemudian 24 dibagi 4 adalah 6, kemudian 8 dibagi 6 adalah 3. Oke, 6-nya 1 ya. 3 berarti 5 dikali 3 X-nya itu sama dengan 15 hari. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, Cirebon. Ya, ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, masih merekam. Kemudian kita ke soal yang berikutnya. Jika ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 40 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah berarti di sini ada liter dan ada jarak ya, ada bensin ya, ada bensin aja deh. Bensinnya satuannya liter ya, dan ada jarak. 5 liter bensin mampu menempuh jarak 60 km. Kemudian 40 liter bensin mampu menempuh jarak berapa? Kita kasih tanda X. Nah, di sini bensinnya kan bertambah ya dari 5 ke 40. Kira-kira jaraknya itu akan bertambah atau berkurang. Nah, ini untuk menentukan apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai ya. Oke, jadi ini jaraknya akan bertambah. Oke. Bang, live-nya jam berapa? Saya live-nya tuh gak tentu teman-teman, karena kadang harus kerja. Oke, jadi ini berarti X per 60 gitu kan. X per 60 itu sama dengan, karena ini senilai, jadi dari sininya juga 40 per 15 ya, dari bawah ke atas. Oke, berarti ini adalah 40 per 5. Oke, maka X sama dengan, ya kan, 40 dibagi 5 adalah 8, 60-nya pindah ruas dikali 60. Oke, X sama dengan 8 dikali 60 adalah 480. Ya, jawabannya adalah yang D. Bang, dari mana kita tahu senilai? Ya, karena kalau senilai itu kan ini, perhatikan baik-baik. Ini ada bensin dan ada jarak. Maka ini bensinnya dari 5 ke 40. Kemudian jaraknya dari 60 ke berapa? Nah, kita pakai analisis.
Kalau bensinnya bertambah, apakah jaraknya akan berkurang atau bertambah? Nah, jaraknya juga akan bertambah. Berarti di sini satu variabel bertambah, variabel lainnya bertambah, maka itu adalah senilai, ya kan? Oke, ribet amat. Emang ada yang lebih simple ya? Kalau ada yang lebih simple boleh sih. Kalau ada yang lebih simple, kayaknya saya maksudnya menjelaskan dari dasarnya dulu ya. Jadi kalau yang udah paham mah ya gampang sih sebenarnya ya teman-teman. Tinggal 60 dibagi 5 dikali 40 juga bisa sih. Oke, kita ke soal berikutnya. Suatu pekerjaan, Bang, itu kok 8. Ya, 40 dibagi 5 adalah 8. Oke, kita ke soal berikutnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka akan selesai dalam titik-titik hari. Oh, tadi saya menyebutkan angka 12 ya, maksudnya itu kalau cara cepatnya. Maksudnya kalau udah paham gitu kan, tinggal dibagi aja 5 dibagi 60 dibagi 5 itu adalah 12, 12 dikali 40 adalah 480. Sama aja caranya sih. Oke. Nah, yang di bawah itu perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai kira-kira teman-teman. Oke, suatu pekerjaan dapat diselesaikan 25 orang dalam waktu 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka akan selesai dalam titik-titik hari. Kira-kira senilai atau berbalik nilai. Berarti di sini ada pekerja dan ada hari ya. Di sini ada pekerja dan ada hari. Oke, ada yang masih bingung tentang senilai dan berbalik nilai, dijelaskan di sini ya. Ada pekerja dan ada hari. Oke, pekerjanya itu ada 25 orang, kemudian harinya itu adalah 32 hari. Kemudian yang datang hanya 20 orang, maka bisa selesai dalam waktu berapa hari? Nah, ini kan pekerjaannya itu berkurang ya, teman-teman ya, dari 25 ke 20. Ya kan? Kalau pekerjaannya berkurang, otomatis harinya itu akan bertambah, ya kan? Akan bertambah, ya. Akan bertambah. Berarti bagaimana cara mengerjakannya? Berarti berbalik nilai jadi dibalik ya. X per 32 jadi X per 32 sama dengan, ya kan, berarti di sini dibalik 25 per 20. 25 per 20. Maka X sama dengan, kita sederhanakan bisa sih, tapi kita tulis saja 25 dikali 32 dibagi dengan 20. Oke. 25 dibagi 2 dibagi 5 adalah 5, 20 dibagi 5 adalah 4. Kemudian 32 dibagi 4 adalah 8 ya, teman-teman ya, 8. Maka akan bisa dikerjakan oleh 5 dikali 8 adalah 40 hari. Ya, jadi selesainya dalam waktu 40 hari. Jawabannya adalah yang C. Oke, tadi ada yang bertanya, lebih baik membeli buku atau ikut bimbel? Kalau saya sih ikut bimbel ya. Bukan berarti karena saya ngadain bimbel terus kemudian saya salin ikut bimbel. Kenapa? Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Kemudian ada penjelasannya juga secara langsung. Jadi misalnya, kok ini X-nya dari mana? Kok ini 2-nya dari mana gitu kan. Kalau ikut bimbel kan bisa bertanya. Kemudian kalau misalnya beli buku nih, misalnya kita udah beli buku, kadang udah beli aja gitu. Untuk mengumpulkan kemageran kita buat beli buku, maksudnya untuk membuka buku itu akan susah sekali kan, melawan rasa malas itu akan susah sekali gitu kan. Tapi kalau kita ada bimbel, misalnya bimbel nih udah ditentukan jamnya jam 8 gitu kan, ya mau gak mau ada dorongan tersendiri buat kita buka Zoom kemudian belajar bareng dari jam 8 sampai jam 9 misalnya, seperti itu sih kalau menurut saya ya. Kemudian ada temennya juga buat belajar, buat sharing diskusi. Oke, jadwalnya kapan aja? Saya bimbel nanti minggu depan sih, dari Senin sampai Jumat ya. Oke, kita ke soal berikutnya.
Untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan 15 orang tukang selama 20 hari. Jika tukang yang datang hanya 12 orang, berapa lama mereka menyelesaikan rumah itu? Oke. Tadi ada yang bilang coret-coretannya bikin pusing. Padahal coret-coretannya membantu ya. Kalau menurut saya ya, kalau nggak dicoret-coret gimana mau mengerjakannya ya? Tapi coba saya akan lebih pelan-pelan lagi. Oke, di sini ada orang dan ada hari ya. Maksudnya ada orang itu tukang ya. Ada orang dan ada hari. Ada orang dan ada hari. Oke, 15 orang mampu menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Kemudian 12 orang akan mampu menyelesaikan dalam waktu berapa hari. Saya kasih tanda X gini kan. Oke, ini kan orangnya berkurang ya. Orangnya itu berkurang. Nah, orangnya itu berkurang, maka harinya itu akan bertambah karena ya akan molor gitu kan pekerjaannya. Berarti X per 20 ya kan. X per 20 ini berbalik nilai ya, sama dengan 15 per 12. 15 per 12. Maka X sama dengan 15 dikali 20 dibagi dengan 12. Nah, bisa kita sederhanakan nih. 15 dibagi 3. Oke, saya akan cara mencoret-coretnya ya. Misalnya kita akan membagi 3 dulu nih. 15 dibagi 3 adalah 5 gitu kan. Kalau yang di atas dibagi 3, yang bawahnya juga harus dibagi 3. 12 dibagi 3 adalah 4. Kemudian 20 dibagi 4 itu adalah 5. 20 dibagi 4 itu adalah 5. Nah, gitu. Berarti 5 dikali 5 adalah 25. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, halo Pina. Ada Bu Guru Pina. Silau mas layarnya. Iya sih, ada jendela di belakang saya. Saya tutupin dulu deh. Pakai apa ya? Pakai bayangan saya. Oke, dia ke atasin aja biar gak kena silau ya. Soalnya biar gak kena silau soalnya. Siap Pina, lanjut. Oke, bisa jelasin ulang. Mungkin nanti di kesempatan lain ya. Saya lanjut dulu soal yang berikutnya. Oke, pakai tab Samsung Galaxy S6. Pensilnya ya udah ada di dalamnya isinya. Sebuah bangunan 2 lantai dapat diselesaikan 8 orang dalam 4 hari. Dengan kemampuan yang sama, berapa lantai yang bisa dibangun oleh 2 orang selama 8 hari? Nah, ini ada 2 cara mengerjakannya. Ini tentang perbandingan senilai yang dimodifikasi, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Cara yang pertama dulu ya. Ada menggunakan rumus OST, ada menggunakan rumus yang seperti di atas. Jadi ada objek 1 dibagi dengan subjek 1 dikali dengan waktu 1 sama dengan objek 2 dibagi dengan subjek 2 dikali waktu 2 gitu kan. Nah, tapi ada juga caranya seperti ini. Di sini ada orang ya, ada orang, kemudian ada hari dan ada hasilnya ya. Hasilnya itu adalah lantai. Oke. 8 orang selama 4 hari menghasilkan 2 lantai. Kemudian ada 20 orang selama 8 hari menghasilkan berapa lantai gitu kan. Nah, ini kan kalau orang dan harinya bertambah, otomatis lantainya juga akan bertambah ya kan. Maksudnya produknya ya, hasil yang dikerjakannya akan bertambah. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Oke. Berarti rumusnya X per 2 ya kan. X per 2 sama dengan 20 dikali 8, 20 dikali 8 gitu kan, dibagi dengan 4 dikali 8, 4 dikali dengan 8. Bisa kita sederhanakan, 8 dibagi 8 1, 20 dibagi 4 itu adalah 5. Maka X sama dengan 2 dikali 5 adalah 10 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Saya balik dulu deh kameranya deh biar gak silau, biar gak menghadap ini, biar gak menghadap apa tuh, biar gak menghadap ke ada silau di belakang saya, ada jendela. Jadi saya balik dulu ke arah sini nih. Biar gak silau. Ke arah mana? Kamar mandi tapi ya. Oke.
Bang, kok 10? 10 bener kan teman-teman? Saya takutnya salah, kadang saya salah juga sih. Cara membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai gimana? Udah dibahas di atas, jadi kalau diulang lagi nanti kalau ada kesempatan saya ulang lagi ya. Kalau senilai itu adalah satu variabel bertambah, variabel lainnya bertambah. Kalau berbalik nilai itu adalah satu variabel bertambah, variabel lainnya akan berkurang. Ini pakai aplikasi OneNote ya, aplikasi OneNote. Oke, kita ke cara berikutnya, cara menggunakan OST ya. Cara menggunakan OST. O-nya itu apa? Objek satu kita dapat 2 lantai di sini, berarti di sini 2 gitu kan. Subjek satunya berapa? Subjek satunya itu adalah 4 orang, berarti 4 dikali dengan time atau waktu. Waktunya itu adalah 4 hari. 4 hari. Oke. 8 ini orangnya 8 kok 4 sih. Akan sama dengan objek 2. Objek 2-nya itu yang ditanyakan, berarti objek 2 kan sama dengan subjek 2-nya itu adalah 20 orang, 20 dikali dengan 8. Oke, maka kita bisa bergeser-geser nih. Berarti 2 dikali 20-nya pindah ruas ke sini, dikali 20 dikali 8 dibagi dengan 8 dikali 4. Oke, sama dengan objek 2. Nah, berarti kita bisa sederhanakan nih, dicoret-coret nih. 8 dibagi 8 habis, kemudian 20 dibagi 4 itu adalah 5. Bukan habis ya, 8 dibagi 8 adalah 1. 2 dikali 5 adalah 10. 10 sama dengan objek 2. Nah, teman-teman caranya sama aja. Terserah sih teman-teman mau mengerjakan dengan cara yang mana ya. Cara yang pertama juga benar, cara yang kedua juga benar. Jadi tidak perlu diperdebatkan. T itu artinya waktu ya. T itu time. T itu adalah time. Soal ini ada versi VT-nya nggak? Ada sih teman-teman, scroll aja ke bawah. Baru aja saya bikin sepertinya 2 hari yang lalu. Maksudnya 2 video TikTok terakhir saya ini ngebahas soal yang ini. Oke. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Bila 15 paket ini ya, cat minyak diperlukan 7 orang pelukis untuk menyelesaikan lukisannya selama 2 hari. Jika ada 4 pelukis untuk menyelesaikan lukisannya dalam 7 hari, maka cat minyak diperlukan sebanyak. Oke. Ya, mari kita kerjakan sama-sama ya. YouTube-nya namanya Antonio Nurhega. Ada sih di YouTube. Tapi sepi sih. Oke, kita menggunakan cara yang kedua. Oke. OneNote ya, aplikasinya tuh ini OneNote, tulisannya OneNote-nya itu gini, OneNote aplikasinya ya. Oke, saya menggunakan rumus objek 1, O-nya gede banget lagi. Subjek 1 dikali dengan waktu 1 sama dengan objek 2 dibagi dengan subjek 2 dikali dengan waktu kedua gitu kan. Objek satunya berapa? Ada 15 paket gitu kan, dibagi dengan 7 orang itu selama 2 hari. Kemudian berapa paket cat minyak gitu kan jika ada 4 orang pelukis selama 7 hari. Nah gitu aja. Kemudian kita geser-geser ke sebelah sana seperti biasa. 15 dikali 4-nya pindah ruas ya, 4 dikali 7-nya dikali 4 dikali 7 dibagi dengan 7 dikali 2 sama dengan objek kedua. Bisa kita sederhanakan, 7 dibagi 7 adalah 1, 4 dibagi 2 adalah 2. Oke, 15 dikali 2 adalah 30 sama dengan objek kedua. Jadi diperlukan 30 cat minyak untuk mengerjakan mengerjakan 4 pelukis selama 7 hari. Oke. Lebih gampang cara 1 atau cara 2? Maksudnya ya bebas, cara gimana aja. Kalau menurut saya, kalau kita ujian, kita cukup mengetahui satu cara aja ya. Kenapa? Nanti kan masih banyak rumus lagi yang perlu kita hafal gitu kan. Ada rumus perbandingan senilai, berbalik nilai, kemudian ada rumus permutasi, ada pekerjaan gabungan, kemudian ada rumus kombinasi, kemudian ada rumus apa lagi? Aritmetika sosial kan, rumus bunga, persen-persen gitu. Jadi cukup kita menguasai satu aja. Kalau lebih 2 lebih bagus lagi sih. Kalau 2 lebih bagus lagi. Ya tergantung semua masing-masing ya.
Kalau wajahnya nampak gimana? Kalau wajahnya nampak pakai aplikasi tambahan. Oke, kita ke soal berikutnya dulu. Proyek perbaikan jalan selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan adalah. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Di sini ada dua variabel juga ya, ada hari dan ada orang ya. Berarti ada orang dan ada hari gitu kan. Oke, ada 15 orang mampu mengerjakan sebuah proyek selama 30 hari. Kemudian proyek sudah dilaksanakan selama 6 hari, berarti kita kurangi menjadi 6. Berarti tinggal berapa hari teman-teman? Tinggal 24 hari. Nah, si 24 hari ini itu bisa dikerjakan oleh 15 orang. Oke. Kemudian proyek tersebut dihentikan selama 4 hari, berarti dikurangi 4 gitu kan. Jadi sisanya itu adalah tinggal 20 hari. Nah, berapa orang untuk mengerjakan sisanya itu adalah 20 hari itu. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Satu variabel bertambah, variabel lainnya berkurang. Nah, ini kan orangnya berkurang ya. Harinya berkurang dari 24 hari ke 20 hari. Maka kita harus menganalisis kira-kira orangnya itu harus ditambah atau berkurang. Ya jelas orangnya itu harus bertambah biar cepat selesai ya. Kita memerlukan banyak tenaga. Nah, satu variabel berkurang, variabel lainnya bertambah. Maka rumusnya X per 15 sama dengan ini dibalik ya karena berbalik nilai. 24 per 20. Maka X sama dengan 24 dibagi 20 dikali 15. Oke. 24 dibagi 20 kita sederhanakan dibagi 4 jadi 6 dibagi 5 ya. Oke, kemudian 15 dibagi 5 adalah 3. Oke, 3. Maka 6 dikali 3 adalah 18. X-nya itu 18, tapi ingat ini adalah jumlah semua pekerja yang diperlukan. Sementara yang ditanyakan adalah pekerja tambahan. Oke, pekerja tambahannya berarti kan kita sudah punya 15 orang di awal. Jadi pekerja tambahannya adalah 18 dikurangi 15 yaitu hanya 3 orang. Ya, jawabannya adalah yang E, Ekuador. masih ngerekam. Oke. Ya, kita ke soal berikutnya. Nanti gimana cara nonton ulang di ini? Nanti saya posting di YouTube ya, dan teman-teman lihat aja di YouTube. Oke. Suatu pekerjaan dikerjakan oleh 12 orang dan direncanakan selesai dalam waktu 25 hari. Setelah 15 hari pelaksanaan, pekerjaan terhenti selama 2 hari karena kehabisan bahan baku. Agar pekerjaan selesai pada waktunya, maka jumlah pekerja yang harus ditambah adalah. Nah, lagi-lagi kita ketemu dengan pekerja yang harus ditambah ya, bukan total pekerja. Nah, jadi tapi kita hitung dulu total pekerja. Sebenarnya ada rumus untuk menentukan pekerja tambahan. Jadi kita langsung bisa menemukan pekerja tambahan. Cuma saya lupa rumusnya, ada sih. Barangkali di sini ada yang ingat. Oke, di sini berarti ada orang dan ada hari. Jadi di sini ada orang dan ada hari ya, ada orang dan ada hari. Oke, 12 orang mampu menyelesaikan dalam waktu 25 hari. Kemudian setelah dilaksanakan selama 15 hari, jadi dikurangi 15 itu sisanya itu adalah 10 hari. Nah, 10 hari masih bisa dikerjakan oleh 12 orang. Kemudian pekerjaan terhenti selama 2 hari karena kehabisan bahan baku. Oke, berarti ini dikurangi 2. Oke, dikurangi 2 maka tinggal 8. Nah, berarti kita di sini ada berarti ini apa nih? X gitu ya. Nah, kita menggunakan persamaan yang ini. Oke, jadi X per 12 sama dengan dibalik ya karena berbalik nilai 10 per 8. Oke, jadi X sama dengan 10 dikali 12 dibagi dengan 8 lah. Kita cepet nih, set gitu kan.
Dibagi 2 itu 5, dibagi 2 itu 4. Kemudian 12 dibagi 4 itu adalah 3. Oke, X 5 kali 3 adalah 15. Oke, X-nya 15, maka tambahan pekerjanya adalah 15 dikurangi 12 akan sama dengan 3 orang ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, nama YouTube saya Antonio Nurhega ya, Antonio Nurhega, atau linknya ada di profil TikTok. Baik, kita ke soal berikutnya. Masih banyak ya. Kita lanjut nanti malam aja ya. Ternyata capek juga ya ngomong terus selama berapa menit? 35 menit. Nanti malam agak malaman ya, soalnya saya pulang kerja mungkin jam 9 malam, jadi kira-kira sekitar jam 10-an deh, jam 9-an deh, boleh deh. Oke, kita ke soal berikutnya. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 orang pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan supaya gedung selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah... Oke. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Oh, itu seperti yang tadi sih caranya ya. Berarti ada orang dan ada hari ya. Ada orang dan ada hari. 28 orang mampu menyelesaikan sebuah gedung selama 20 hari. Kemudian hebat banget ya, gedung selesai dalam 20 hari ya. Tapi namanya juga soal ya, jangan diambil logika ya. Oke, ini berbalik ya. Next kita akan dikasih note. Oke, kemudian dikerjakan selama 8 hari. Berarti dikurangi 8 sama dengan 12 gitu kan. Masih bisa dikerjakan oleh 28 orang. Nah, kemudian dihentikan selama 4 hari, dikurangi 4 maka tinggal 8 hari. Nah, ini yang 8 hari ini harus dikerjakan oleh berapa orang? Ini kan harinya berkurang ya. Kemudian ini pekerjaannya kita menganalisis, berarti pekerjaannya itu harus bertambah ya, orangnya itu harus bertambah. Oke, jadi ini rumusnya X per 28, X per 28 sama dengan, karena berbalik nilai jadi dibalik 12 per 8, maka X sama dengan 28 dikali 12 dibagi dengan 8. Bisa kita sederhanakan, 12 dibagi 8, 8 dibagi 4 itu adalah 2, kemudian 28 dibagi 4 itu adalah 7. 12 dibagi 2 adalah 12 dibagi 2 adalah 6. 7 dikali 6 adalah 42. Oke, jadi X-nya itu adalah 42. Yang ditanyakan adalah pekerja tambahan. Kan kita sudah punya 28 orang. Berarti kan 42 dikurangi 28 sama dengan 14 orang. Ya, jawabannya adalah yang B. 4-nya agak dipakai, enggak lah. Contoh senilai. Contoh senilai ada di atas. Contoh senilai ada di atas. Ya, mudah ya, kalau kita sering berlatih sih mudah ya teman-teman ya. Oke, soal berikutnya nanti kita lanjut nanti malam aja ya. Nanti malam saja kita lanjut, nanti malam. Ya, dapat 14-nya dari itu dikurangi 42 dikurangi ya malam jam 10 ya. Dan untuk yang di timur, mohon maaf, jam 12 malam berarti ya. Ada yang dari timur di sini di waktu Indonesia Timur. Nanti teman-teman kalau saya mulai live-nya jam 10 malam, di timur itu jam 12 malam. Ya kan? Oke, saya share di Telegram. Nah, ini teman-teman kalau mau ininya klik aja di sini linknya ya, klik aja di sini. Oh iya, kebetulan nah ini linknya ya teman-teman. Ini saya juga buka bimbel ya, bimbel selama 5 hari nih. Bimbelnya ada TWK, TU dan TKP. Bimbelnya untuk CPNS. Nanti dapetin materi tryout dan ada rekaman. Oke, kemudian cara daftar jam 2 jam ya, jam 19.30 sampai jam 21.30 waktu Indonesia Barat.
Bimbelnya itu 15.000 ya, 150.000. Caranya hubungin aja Mas Leo dan Mas Rahmat. Oke, untuk gabung grup Telegramnya bisa klik link di sini ya, link Telegram. Klik aja link Telegram, klik aja. Oke. Untuk nonton rekaman live, silakan teman-teman klik di sini ya, tek ke YouTube langsung. Oke, kontak person silakan hubungin Mas Leo. Biayanya, cara daftarnya hubungin aja Mas Leo atau bisa di ini. Daftarnya di sini juga bisa ya, pakai screen barcode. Atau hubungin aja Mas Leo biar gampang. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Untuk rekaman misalnya pembahasan ada ya teman-teman, yang tadi misalnya nih. Kalau perbandingan terbalik gimana Mas? Oh ini saya ya. Oke, kita belajar soal perbandingan terbalik. Pede banget. Soalnya ada di bawah. Mari kita kerjakan sama-sama. Nah ini yang tadi kita bahas nih, baru aja saya bikin videonya kemarin. Kemudian, nah ini tentang perbandingan senilai. Soalnya ada di bawah. Mari kita belajar soal TIU CPNS. Nah, silakan scroll aja ke bawah teman-teman. Silakan SS nomor telepon, bentar. Silakan SS, saya zoom ya, saya zoom out. Oke, di tempat saya sudah mau mulai sholat Jumat. Mungkin yang di waktu Indonesia Tengah udah mulai sholat Jumat. Kalau di waktu Indonesia Timur itu sudah selesai sholat Jumat ya. Abangnya sudah lulus CPNS. Alhamdulillah sudah ya. Saya CPNS di Kementerian Kesehatan. Di unit kerjanya Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita di Selipi, Tomang. WIB masih jam 11 ya. WIB masih jam 11. Kalau saya mah di Bogor sih, di Bogor deket Jakarta. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut lagi nanti malam. Nanti saya yang kemarin juga ini yang kemarin juga belum saya kirim rekamannya. Bogornya saya di Parung Panjang. Tahu nggak Parung Panjang? Oke, ini Mas anak presiden, ini Mas Yusuf ya. Saya tahu nih Mas Yusuf nih, kemarin komen di Telegram soalnya. Bener ya? Oh dikata. Ini Mas Yusuf. Oh Ciomas ya ya. Ya. Oke teman-teman, kita bertemu lagi nanti malam belajar ya. Kita belajar tentang, boleh deret aritmetika boleh, kemudian perbandingan juga boleh, deret bilangan juga boleh. Ya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih sudah mengikuti live dari awal sampai akhir ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.